Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, para pelaku pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan aku Syarif Rahman dengan Arif. Pada konten kali ini saya khususkan untuk seluruh pejabat fungsional pengelola pengadaan di seluruh Indonesia. Eh, Video ini merupakan salah satu seri bukti fisik ya angka kredit yang yang sebagian akan saya ulas, dan harapannya adalah Anda bisa memiliki ya buku sambil menunggu buku kumpulan template itu terbit, Bapak Ibu semuanya. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri bagi Anda yang belum tahu ya. Saya adalah Agus Arif Rahman, dipanggil Arif, fungsional pengelola pengadaan ahli media. Saya juga di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, kemudian Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, dan keseharian bekerja di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Izinkan saya menunjukkan sertifikat kompetensi yang saya miliki, Bapak Ibu, sertifikat kompetensi pengelola pengadaan media, ya, ahli media, yang dari BNSP yang saya dapat 19 minggu lalu. Kemudian ini izinkan saya menunjukkan SK saya sebagai Probity Advisor LKPP, merupakan kepanjangan tangan LKPP, Bapak Ibu. Ini adalah nama saya yang bertugas membantu ya, mendampingi Anda semua yang sekiranya membutuhkan pendampingan pengadaan barang jasa. Oke, kita ke tema, Bapak Ibu. Saya juga penulis buku, Bapak Ibu, penulis buku dan berbagai buku mestinya insya Allah ya sudah berkali-kali kita sampaikan di berbagai video-video sebelumnya buku-buku saya, dan terdekat ini, Bapak Ibu, izinkan saya menunjukkan buku yang terbaru yang terus terang masih di penerbit ya, masih dalam proses. Judulnya adalah Kumpulan Template Bukti Fisik Angka Kredit Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa. Dan ini masih proses, Bapak Ibu, dan ini adalah saya tunjukkan draftnya. Nah, seperti ini, Bapak Ibu, draftnya. Eh, Insya Allah buku ini akan sangat-sangat menarik buat seluruh fungsional pengelola pengadaan ahli pertama, muda, dan madya, Bapak Ibu, dan bisa Anda manfaatkan untuk memperoleh angka kredit yang dilengkapi dengan CD berisi buku kumpulan file-file template format untuk bukti fisik. Ada untuk seluruh butir-butir kegiatan, Bapak Ibu. Anda bisa lihat di sini di bab 1 terkait dengan angka kredit, kemudian Permenpan RB, riwayat saya selaku fungsional, kemudian butir-butir di jenis kompetensi perencanaan, kemudian di butir-butir di kompetensi pemilihan penyedia, kemudian butir-butir kegiatan di jenis kompetensi pengelolaan kontrak, dan kemudian butir di pengelolaan swakelola dan juga simulasi perhitungan. Nah, sambil menunggu dan buku ini terbit, saya akan sharing, Bapak Ibu, untuk salah satu butir yang insya Allah akan Anda gunakan nantinya, Bapak Ibu ya. Menurut saya akan banyak Anda gunakan nantinya, yaitu di jenis kompetensi pemilihan penyedia dan utamanya di butir 8, Bapak Ibu. Butir 8. Nanti Anda akan di buku saya akan menemui pembahasan seperti ini ya. Saya ulas buku ini sebagian. Butir 8 melakukan penyusunan daftar penyedia barang jasa. Nah, bagaimana mengklaim ini, Bapak Ibu? Karena pada video-video sebelumnya saya menyampaikan bahwa butir 8 ini merupakan salah satu dari paket angka kredit yang bisa diklaim untuk pengadaan langsung, tender cepat, penunjukan langsung, seluruh jenis metode pemilihan Anda bisa klaim butir 8 ini, Bapak Ibu. Karena butir 8 ini adalah sepanjang Anda melakukan pemilihan melalui penyedia, mestinya butir 8 ini bisa diklaim. Bapak Ibu. Nah, angka kreditnya berapa? Kalau pertama 0,04 per dokumen, mudah 0,06 per isian daftar penyedia, dan madya angka kredit 0,12 per dokumen, atau angka kredit 0,15 per dokumen. Nah, pada butir 8 ini, Bapak Ibu, saya berusaha menelaah ya bagaimana menghasilkan angka kredit yang bisa menghasilkan butir 8-nya suatu angka kredit. Bila kita melihat dari kalimat kerja yang melakukan penyusunan daftar penyedia, artinya angka kredit ini dihargai dari setiap proses menyusun penyedia barang jasa. Penyedia dalam arti di sini tentunya adalah di pelaku usaha yang menyediakan barang jasa berdasarkan kontrak. Nah, sehingga dapat diartikan penyusunan penyedia di sini tentunya adalah pelaku usaha yang telah menjadi pemenang pemilihan penyedia melalui SPSE. Nah, menimbang butir 8 ini berada pada sub unsur pemilihan penyedia,
Maka Bapak Ibu, saya berpendapat bahwa penyedia yang akan kita susun daftarnya adalah pemenang atau pemenang cadangan 1 jika ada, dan pemenang cadangan 2. Dengan demikian, dalam satu paket pengadaan kita bisa mendapatkan 3 kali proses penyusunan daftar penyedia. Karena kita yang akan kita klaim di sini, Bapak Ibu, yang akan kita klaim di sini adalah proses menyusun daftar penyedia ini sendiri. Nah, berdasarkan hal ini saya membuat satu formulir, Bapak Ibu. Ya, formulirnya ini yang saya sebut sebagai formulir identitas penyedia barang jasa. Nah, ini dia, nanti formatnya bisa Anda dapatkan di deskripsi video ya. Menarik, insya Allah ini bisa berguna Bapak Ibu. Bagi Anda yang setuju, ini bisa diklaim. Bagi Anda yang tidak setuju, ini tidak bisa diklaim, ya silahkan Anda tidak perlu mengklaim butir 8 ini. Bagi saya, ini bisa diklaim sebagai proses penyusunan melalui pengisian formulir identitas penyedia barang jasa ini, Bapak Ibu. Formulir ini diisi oleh pejabat fungsional terhadap pemenang pemilihan yang sudah ditetapkan oleh Pokja atau pejabat pengadaan. Jadi setiap hasil kerja Pokja isi, Bapak Ibu. Ya, formulir ini digunakan untuk database, ya, bisa digunakan untuk database penyedia di lingkungan instansi sebagai bagian dari analisis pasar. Secara rutin didokumentasikan dan diolah databasenya oleh pejabat fungsional pengelola pengadaan. Database ini dapat dipergunakan sepanjang tidak melanggar etika pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan. Kemudian sumber data formulir ini ya adalah data kualifikasi penyedia pada SPSE yang diberikan oleh Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan sesaat setelah penetapan pemenang pemilihan. Jadi setelah penetapan pemenang ya, Anda bisa melakukan pengisian ini, Bapak Ibu. Kemudian penyerahan data kualifikasi penyedia dapat berupa copy paste dari data kualifikasi penyedia ke dalam Microsoft Word. Nah, pejabat fungsional wajib dan bertanggung jawab atas kerahasiaan dokumen data kualifikasi penyedia yang diberikan. Nah, bagaimana cara kita mengklaim? Di buku nanti yang Anda akan dapat CD bukunya di butir 8 ya, kita lihat ya, butir 8 ini dilengkapi dengan 2 dokumen, Bapak Ibu. Pertama adalah surat tugas. Ya, surat tugas ya bisa dari kepala UKWBJ-nya atau dari Pokja-nya, terserah. Kalau saya mungkin dari kepala UKWBJ-nya ya. Itu surat tugas ya di sini untuk melakukan penyusunan daftar penyedia melalui isian formulir identitas penyedia terhadap pemenang cadangan 1, pemenang cadangan 2. Nah, ini adalah perantara prosedur, Bapak Ibu. Jalannya supaya Anda punya legalitas ya untuk mengisi formulir ini ya. Mengisi formulir ini. Nah, ini adalah formulirnya, Bapak Ibu. Anda bisa modifikasi terserah Anda, Bapak Ibu. Sekali lagi, ini Anda bisa klaim bagi Anda yang setuju bahwa ini bisa diklaim melalui pengisian formulir ini. Nah, ini ada disclaimer-nya nih. Formulir ini merupakan database dan seterusnya ya. Pejabat fungsional, wajib dan bertanggung jawab. Ini ada dari kalimat disclaimer-nya. Ya, sangat penting. Nah, di sini Bapak Ibu, nama paket, PPK, tahun anggaran, jenis pengadaannya apa, kemudian metode pemilihannya apa nih, status penyedianya apa, pemenang cadangan 1, pemenang cadangan 2. Bayangkan satu paket, kalau memang hasilnya ada 3 bisa diklaim, Bapak Ibu ya, pengisian formulir ini. Nah, kemudian identitas umum penyedia, nama penyedia, alamat, NPWP, nilai penawarannya berapa, telepon, email, terverifikasi sikap atau enggak. Kemudian identitas pengurusnya, nama, alamat, jabatan, kontak jika ada. Identitas izin usaha ya, SIUP, NIB, TDP di sini, Bapak, di sini. Nah, kemudian identitas akta pendirian juga kita perlu isi di sini. Ya. Dari tanggal surat, notaris, kemudian akta perubahannya juga perlu diisi. Seperti itu, Bapak Ibu, adalah pengisian. Demikian ya, jadi kemudian kalimat akhirnya demikian isian identitas penyedia untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan ini tanda tangan pihak-pihak yang Anda ingin ini ada tanda tangannya ya, seperti itu. Oke, jadi seperti ini saja, Bapak Ibu, sederhana tapi Anda jangan lihat kesederhanaan formulir ini, Bapak Ibu. Yang Anda lihat adalah hasil, ya, hasil kerja yang akan dihasilkan dari 1 formulir, 2 formulir, 5 formulir, 10 formulir, 20 formulir, 100 formulir, 1000 formulir yang berisi data-data penyedia dari tahun anggarannya di sini, Bapak Ibu. Betapa ini luar biasanya akan menghasilkan database yang insya Allah bisa diolah
diolah nanti dalam dengan berbagai macam cara, saya yakin Bapak Ibu. Yang penting adalah wajib dan bertanggung jawab atas kerahasiaan dokumen. Lagi pula Bapak Ibu, lagi pula adalah identitas perusahaan itu, nama, setidaknya nama, alamat itu terbuka Bapak Ibu. Anda bisa lihat di SPLPSE tanpa login saja, Anda bisa lihat pemenang, identitas pemenang, paling nggak nama, alamatnya di mana dia menang dengan penawaran berapa, negosiasi harga berapa, ketahuan semua Bapak Ibu. Ya tidak terlalu dirahasiakan banget lah ya data penyedia ini. Ya kita bisa melihat semuanya, seluruh rakyat bisa melihat karena kita belanja pakai uang rakyat. Oke, saya kira seperti itu Bapak Ibu, Anda bisa klaim. Jadi pertama adalah dengan surat tugas seperti ini contohnya, Anda bisa modifikasi, kemudian Anda isi dengan formulir ini Bapak Ibu. Oke, ini adalah sekelumit ya dari isian betapa insya Allah menariknya buku buku ini Bapak Ibu, kumpulan template bukti fisik angka kredit fungsional pengelola pengadaan bangsa. Semoga, mohon doanya, semoga bisa segera terbit ya, prosesnya bisa segera selesai dan akan menghasilkan kurang lebih isinya seperti ini ya nanti, dan ini saya sengaja membahas salah satu supaya Anda bisa manfaatkan Bapak Ibu, dan nanti ada video-video lain yang bisa yang akan saya cuplik ya, istilahnya bonus track buat Anda semuanya. Bonus track buat Anda semuanya. Nanti formatnya ada di deskripsi video ini Bapak Ibu. Oke? Sukses buat Anda Bapak Ibu. Terakhir, seperti biasa, ini adalah channel YouTube saya. Mohon bisa berkenan like dan subscribe channel YouTube saya Bapak Ibu. Kemudian ini buku-buku saya yang sudah sering kita sampaikan, dan pesan moral dalam menulis bidang pengadaan, niatkanlah ibadah dan amal jariah agar diri kita terhindar dari segala macam keserakan. Jadilah pelaku pengadaan, bukan pemain pengadaan, dan jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.